Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martia Nurnoviana. Halo, perkenalkan nama saya Meliana Rarahayu. Halo guys, perkenalkan aku Meirada Misal. Halo, perkenalkan, nama aku Muhammad Ridwan. Halo, perkenalkan nama saya Triana Darmawan. Lalu di sini saya akan menjelaskan pertemuan 7 mengenai hubungan kantor pusat dan kantor cabang. Perbedaan agen dan cabang. Karakteristik kantor cabang. Yang pertama ada seluruh kegiatan serta struktur organisasi yang dimiliki kantor cabang merupakan satu kesatuan dengan kantor pusat. Yang kedua, kantor cabang tidak hanya berkegiatan sebagai penerima pesanan namun juga berkoordinasi dengan kantor pusat untuk berupaya memenuhi pesanan konsumen. Yang ketiga, ada investasi yang diberikan pusat tidak hanya modal, namun seluruh hal yang menunjang kegiatan cabang mulai dari awal berdirinya cabang. Lalu di sini ada karakteristik agen. Yang pertama, seluruh kegiatan serta struktur organisasi agen merupakan hal yang terpisah dari pusat. Satu agen dapat memiliki atau menaungi kantor agen yang lainnya, sehingga tanggung jawab agen tidak terhadap pusat namun kepada pengelola agen. Yang kedua, ada agen juga berperan dalam pemasaran produk. Yang ketiga, kantor pusat hanya berinvestasi dengan memberikan modal kerja saja. Lalu selanjutnya di sini ada hubungan kantor pusat dan agen. Pembukuan yang dibutuhkan oleh agen bukanlah pembukuan yang bersifat kompleks, namun hanya sebatas penyediaan buku kas yang akan digunakan untuk menerima dan mengisi ulang modal kerja yang dikirimkan dari kantor pusat serta mencatat pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan aktivitas operasionalnya. Kantor pusat menyelenggarakan pembukuan yang ada kaitannya dengan agen hanya sebatas pada laporan laba atau rugi yang diperoleh dari penjualan yang dilakukan melalui agen. Lalu selanjutnya itu ada kantor pusat dapat menggunakan dua metode untuk mencatat kegiatan kantor badan tersebut. Metode yang pertama, laba dan rugi tidak lepas dari laba rugi kantor pusat. Oleh karenanya itu, laba rugi agen tidak bisa diketahui kecuali laba rugi keseluruhannya. Nah, yang kedua itu pemisahan laba rugi agen dari laba rugi kantor pusat, sehingga laba rugi kantor agen bisa diketahui secara terpisah. Oleh karena itu sangat diperlukan rekening terpisah. Lalu selanjutnya itu ada akuntansi kantor cabang. Hubungan kantor pusat dengan kantor cabang itu seperti investor dan veste. Pencatatan akuntansinya itu dibuat oleh kedua belah pihak, baik oleh kantor pusat maupun kantor cabang, sehingga akan ada dua kemunculan laporan keuangan yang hanya bisa digunakan oleh perusahaan pihak intern. Nah, kalau untuk perusahaan pihak ekstern itu perusahaan menyusun laporan konsolidasi yang berisi informasi mengenai kantor pusat maupun kantor cabang. Lalu selanjutnya itu ada ilustrasi contoh transaksi yang dilakukan di kantor cabang pada awal tahun 2019. PT Agung Jasa yang berkedudukan di Serpong punya kantor cabang di Bogor, dan ini transaksi selama 2019. Yang pertama itu menerima 50 juta dari kantor pusat. Lalu yang kedua itu membeli perlengkapan yang umur ekonominya itu 5 tahun seharga 10 juta secara tunai. Selanjutnya penyelesaian dari ilustrasi di atas, metode pencatatan secara fisik, jurnal yang dibuat oleh kantor pusat maupun kantor cabang. Jurnal yang pertama itu menerima uang dari kantor pusat sebesar 50 juta. Jurnal kantor pusat itu mencatat di debit kantor cabang 50 juta dan di kreditnya itu kas 50 juta. Kalau untuk kantor cabang itu mencatat di debitnya kas 50 juta dan di kreditnya itu kantor pusat 50 juta. Lalu yang kedua itu membeli perlengkapan seharga 10 juta.
tidak di jurnal. Dan di kantor cabang itu pengiriman barang ke kantor cabang sebesar 14 juta di debit, lalu kantor pusat 14 juta di kredit. D. Ada pembelian barang dari supplier luar sebesar 4 juta tunai, di mana pencatatan di kantor pusat itu pengiriman barang ke kantor cabang di debit sebesar 4 juta dan kantor cabang sebesar 4 juta di kredit. Lalu jurnal pembelian di kantor cabang itu ada pembelian 4 juta di debit dan kas di kredit sebesar 4 juta. Lalu E. Menjual barang dagang seharga 30 juta tunai, di mana di kantor pusat tidak ada jurnal dan di kantor cabang di jurnal sebagai kas 30 juta di debit dan penjualan 30 juta di kredit. Lalu ada F. Pengembalian barang dagang seharga 2 juta ke kantor pusat, di mana jurnal di kantor pusat kas 12 juta di debit dan kantor cabang sebesar 12 juta di kredit. Lalu pencatatan di kantor cabang itu kantor pusat 2 juta di debit dan pengiriman barang ke kantor pusat 2 juta di kredit. Lalu B. Ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kantor cabang, yaitu berupa gaji 6 juta, bunga 2 juta, dan biaya lain-lain 2 juta, di mana di kantor pusat tidak dicatat sebagai penjurnalan, tetapi di kantor cabang dicatat sebagai biaya gaji sebesar 6 juta, biaya bunga sebesar 2 juta, biaya lain-lain sebesar 2 juta di posisi debit, lalu ada kas sebesar 10 juta di posisi kredit. Dan H. Ada mengirim uang ke kantor pusat sebesar 20 juta, di mana di kantor pusat tidak ada pencatatan penjurnalan, tapi di kantor cabang ada penjurnalan dengan kantor pusat sebesar 20 juta di debit dan kas sebesar 20 juta di kredit. Selanjutnya itu I. Membuat jurnal penyesuaian atas utang gaji senilai 1 juta dan penyusutan 2 juta, di mana pencatatan jurnalnya yaitu kantor cabang 2 juta di debit pada laba kantor cabang 2 juta di kredit. Selanjutnya ada biaya gaji di debit pada utang gaji 1 juta di kredit. Selanjutnya biaya depresiasi 2 juta di debit dan akumulasi depresiasi 2 juta di kredit. Selanjutnya yaitu adapun hubungan kantor pusat dan kantor cabang atau operasi kantor cabang. Yang pertama itu sistem akuntansi pada kantor cabang. Akuntansi kantor cabang biasanya menggunakan dua sistem sebagai berikut, yaitu adapun sistem sentralisasi dan adapun sistem desentralisasi. Dan yang kedua, laporan keuangan gabungan pusat dan cabang. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan gabungan yang dimana melakukan eliminasi terhadap saldo rekening atau pusat dan RK cabang dan hutang piutang pusat cabang. Dan yang kedua, melakukan peminjaman terhadap saldo-saldo rekening aset dan hutang. Dan yang B, laporan laba rugi. Yang pertama itu melakukan eliminasi terhadap pengiriman barang pusat dan pengiriman barang cabang dan rekening pendapatan dan biaya-biaya pusat cabang. Dan yang kedua, melakukan penjumlahan terhadap saldo pendapatan dan biaya. Nah, yang ketiga ini ada masalah kasus, yaitu yang dimana isu-isu kasus atau di luar isu-isu umum yang dibahas sebelumnya. Masalah kasus ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu seperti transfer antar cabang, pengiriman barang cabang, atau pengiriman barang dengan harga pokok dan harga jual. Kita akan membahas tentang transfer antar cabang, yaitu perusahaan yang memiliki banyak cabang memiliki kemungkinan menghadapi kondisi yang dimana salah satu cabang atau lebih mengalami kehabisan dana operasional. Selanjutnya, cabang yang mengalami kehabisan dana atau melakukan pinjaman uang kepada cabang lainnya atas persetujuan kantor pusat. Dan B, yaitu pengiriman barang dagangan antar cabang. Masalah ini menyebabkan masalah terjadinya kehabisan produk di satu toko dan kelebihan stok di toko lain. Pengiriman barang antar cabang juga memunculkan biaya transportasi. Untuk itu, sebagai pengelola kantor cabang atau kantor pusat mengatur produk di kantor cabang, biaya pengiriman barang diatur sebagai
yaitu satu ada biaya pengiriman cabang penerima hutang oleh cabang penerima. 2. Biaya pengiriman barang dari cabang keluar ke cabang masuk dibayar di muka oleh cabang keluar. Dan yang ketiga, biaya pengiriman yang dikeluarkan sebagai debit ke kantor pusat atau sebaliknya. Cabang penerima mengambil alih kargo dan dihitung oleh kantor pusat. Ilustrasinya yaitu PT Citra Mandiri berkantor pusat di Jakarta dengan kantor di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Kantor pusat mengirim barang dagang ditambah biaya transportasi sebesar Rp1.450.000 dan Rp50.000 ke cabang Bontang yang ditanggung oleh kantor pusat. Maka jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut. Pembukuan kantor pusat pengiriman barang ke cabang Bontang. Rekening koran cabang Bontang di debit 1.500.000, pada persediaan barang dagang di kredit 1.450.000 dan kas 50.000. Yang keempat itu ada selisih yang terjadi pada saat menghitung biaya pengiriman pada poin 1 dan poin 2 di atas akan dibebankan ke register cabang. Selisih biaya transportasi dicatat dalam perkiraan selisih biaya transportasi antar cabang. Taksiran selisih biaya angkut antar cabang dalam pembukuan kantor pusat disajikan sebagai pengurang laba rugi cabang penerima. Kesimpulan gabungan dari kantor pusat dan kantor cabang memperkirakan perbedaan biaya pengiriman barang. Untuk penjurnalan pembukuan kantor cabang Jakarta Pusat dan pengiriman barang dari kantor pusat, jurnalnya adalah persediaan barang dagang di debit 1.450.000 dan beban pengangkutan pengiriman 50.000 pada rekening koran kantor pusat sebesar 1.500.000, dan untuk jurnal pengiriman barang dagang ke cabang Jakarta Selatan yaitu kantor pusat di debit 1.515.000 pada pengiriman barang dagang ke kantor pusat 1.450.000, beban angkut 50.000 dan kasnya 15.000.